silahkan diperhatikan ya, dalam pembagian warisan yang ditunda ya, di sini ibu tidak mendapatkan warisan ya, ibu tidak mendapatkan warisan ya. Ini karena harta warisannya rumah ya, karena rumah kan ditempati ya. Coba seandainya yang menjadi harta warisan itu adalah uang di bank ya, 1 miliar misalnya ya. Nah, tidak dibagikan, berarti ibu tidak bisa menikmati 1/8 dari 1 miliar tersebut ya. Nah, inilah kerugian dari pembagian yang ditunda ya, tidak dibagi secara langsung ya. Kemudian ya, ahli waris dari ibu ya. Ahli waris dari ibu adalah nenek ya. Nenek adalah ahli waris dari ibu. Tetapi dalam pembagian yang ditunda ini, nenek menjadi tidak dapatkan warisan ya. Yang seharusnya nenek adalah ahli waris dari ibu. Ya. Bukan hanya itu ya. Apabila nenek meninggal dunia ya, maka ahli waris nenek adalah saudara ya. Anaknya nenek, saudara ibu ya. Ini menjadi ahli waris ya, sehingga akan mendapatkan juga warisan ya. Nah, sehingga pembagian yang benar adalah pembagian secara langsung ya, pembagian secara langsung ya. Sedangkan pembagian melalui penundaan seperti ini ya, akan menghilangkan hak-hak ibu, nenek, saudara dan lain-lainnya ya, sehingga ini adalah perbuatan zalim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zainal Alabi. Insyaallah pada kesempatan ini kita masih akan mengangkat tema kewarisan ya. Adapun tema kewarisan yang kita angkat adalah mengenai banyaknya fenomena pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris orang yang meninggal dunia itu sudah lama meninggal dunia ya, sehingga sudah beberapa periode atau beberapa tingkatan baru dibagikan ya. Nah, inilah yang akan kita jelaskan di sini, apa saja dampak negatifnya ya, atau mudarat yang ditimbulkan dari penundaan pembagian warisan, dan insyaallah akan kita sampaikan juga bagaimana ilustrasinya ya, bagaimana itu pembagian yang ditunda hasilnya seperti apa, kemudian pembagian warisan yang dilakukan secara langsung setelah orang itu meninggal dunia seperti apa ya. Karena yang diperintahkan dalam agama adalah pembagian secara langsung ya, yaitu ketika seseorang meninggal dunia ya, meninggalkan harta warisan, meninggalkan ahli waris ya, maka segera dibagikan kepada ahli warisnya harta tersebut ya, bukan malah ditunda ya, setelah nanti menunggu ahli waris lain meninggal dunia ya. Ya, biasanya itu terjadi ya karena di rumah yang ditempati itu masih meninggalkan seorang ibu biasanya, sehingga warisan itu tidak segera dibagikan ya. Sebenarnya tidak ada masalah ya, karena bukan rumahnya harus dibagi langsung ya, tetapi perhitungannya sudah dibagi gitu, jadi sudah diketahui, sehingga ketika seorang ibu itu meninggal dunia nantinya ya, menyusul suaminya ya, maka sudah jelas ya harta warisan ibu itu berapa, seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi ya, yang banyak terjadi, para pihak mengajukan gugatan kewarisan ya,
atau juga penetapan ahli waris ya. Dan ini tentunya segelintir saja dari masyarakat yang mengajukan ke pengadilan ya. Sedangkan di masyarakat sudah pasti itu sangat sangat banyak ya yang terjadi seperti itu juga pembagiannya ya, yaitu masyarakat atau para pihak datang ke pengadilan agama ya, ingin membagi harta bapaknya ya, yang belum dibagi ketika ibunya masih hidup ya. Nah, seharusnya kan ketika bapaknya meninggal ya, dan dibagikanlah warisan ya, ternyata tidak karena ibunya masih hidup ya. Nah kemudian ketika ibunya lagi meninggal dunia, baru harta warisan ayah tadi ingin dibagi ya. Nah karena yang ingin dibagi ini harta warisan ayahnya ya, maka mereka anak-anak ini merasa sebagai ahli waris tunggal ya. Karena tidak ada lagi ahli waris ayah yang lain ya. Nah, orang tua ayah sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, sehingga mereka anak-anak ini adalah ahli waris tunggal, apalagi ada anak laki-laki di situ, ada anak perempuan, sehingga yang lain akan terhalangi, terhijab ya untuk mendapatkan harta warisan ya. Nah mereka ingin membagi ya dengan kondisi saat ini ya, membagi warisan ayahnya dengan kondisi saat ini ya. Nah inilah pembagian yang tidak benar ya. Seharusnya pembagian warisan itu ya dilakukan berdasar kepada kondisi saat pewaris orang yang meninggal dunia itu meninggal ya. Misalnya ayah meninggal ya, ayah meninggal dunia ya, meninggalkan istri dan 2 orang anak misalnya ya. Nah maka pembagiannya dihitung dari sejak saat itu ya, dari sejak saat itu. Jadi istri ya, ibu dari anak-anak dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa ya. Nah kemudian beberapa tahun kemudian ibu lagi meninggal dunia ya. Nah tentunya pada saat ibu meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris siapa saja ya. Nah, sehingga nanti dapat diketahui anak mendapatkan bagian sekian, ahli waris dari ibu yang lain juga, apakah ibu ini tadi mempunyai masih hidup seorang ibunya atau punya saudara, itu berapa bagiannya ya, seperti itu ya. Nah itu pembagian secara langsung seperti itu ya, baik itu secara langsung ataupun ditunda, pembagiannya tetap menghitungnya ketika orang itu meninggal. Jadi siapa yang meninggal? Ketika bapak yang meninggal, ayah yang meninggal, maka dihitung sejak saat itu. Kemudian ibu meninggal, maka dihitung sejak saat ibu meninggal ya. Bukan dengan jalan ketika bapak meninggal belum dibagi, ibu meninggal ya baru dibagi, tapi yang dibagi adalah harta ayah pada saat ini gitu ya. Nah itu yang sering terjadi di masyarakat ya. Nah, itu adalah pola pembagian warisan yang salah, sehingga nanti akan ada beberapa ahli waris yang dizolimi ya, yang seharusnya dia mendapatkan pembagian warisan, sehingga karena polanya seperti itu mereka akhirnya tersingkir daripada ahli waris ya, padahal mereka benar-benar seharusnya itu mendapatkan harta warisan ya. Nah untuk lebih jelasnya ya silahkan dilihat ilustrasi berikut ini. Saya Fahru Zaini Al-Alabi, salah hilaf mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dulu, ini pembagian yang ditunda ya. Ya, kita buat di sini seorang suami ya. Ini istri ya, sepasang suami istri ya, setelah menikah melahirkan 2 orang anak, 1 anak laki-laki LK, 1 anak perempuan PR ya. Ya, ini suami menjadi seorang ayah, istri menjadi seorang ibu juga ya. Nah, sekitar umur 55 tahun nih,
ayah 55 tahun meninggal dunia ya. Meninggal dunia ya, kita silang ya. Suami atau ayah ini meninggal dunia ya. Meninggalkan ya istri ya, dan 2 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, juga meninggalkan 1 buah rumah ya. 1 rumah ya. Kita tidak bicara mengenai harta bersama, kita anggap saja 1 buah rumah ini murni milik suami atau milik ayah daripada anak-anak tadi ya. Nah, 1 buah rumah ya yang ditinggalkan oleh suami atau ayah ini tadi, itu adalah rumah yang ditempati oleh istri dan anak-anaknya ya. Sehingga oleh ibu dari anak-anak ya, rumah ini ketika suami meninggal dunia tidak dibagikan. 2 tahun kemudian ya, si istri atau si ibu dari anak-anak ini tadi meninggal dunia ya, dalam usia 50 tahun ya. 50 tahun ya. Ya, kita silang ya, meninggal dunia 50 tahun, meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan ya. Juga meninggalkan seorang ibu kandung yang masih hidup ya, yaitu kita tulis nenek ya. Ini ibu dari ibu ya, nenek ya. Juga meninggalkan seorang saudara kandung ya, saudara ya, anak nenek ya. Jadi nenek ini punya 2 orang anak ya, yaitu si ibu sama saudara ya. Beberapa tahun kemudian ya, kedua orang anak ini karena mereka sudah masing-masing berkeluarga ya, mereka merasa perlu ya untuk membagi harta warisan ayahnya yang belum pernah dibagi ketika ibunya masih hidup ya, yaitu 1 buah rumah ya. Nah, lalu mereka melaksanakan pembagian warisan ya. Dan ini juga banyak ya yang terjadi ya, para pihak mengajukan ke pengadilan agama seperti ini ya. Artinya pembagian yang ditunda gitu ya. Nah, menurut mereka ya, karena 1 buah rumah yang belum dibagi ini adalah harta milik ayah mereka ya, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya ya. Karena orang tua dari ayah mereka ini, kakek neneknya ya, sudah meninggal dunia ya. Sehingga ahli warisnya adalah tinggal mereka berdua saja ya. 1 buah rumah ini ya, mereka ingin agar dibagi untuk mereka berdua saja, karena mereka lah ahli waris dari ayahnya yang masih hidup ya. Maka pembagiannya secara hukum Islam adalah anak mendapatkan 2 bagian, laki-laki ya, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian ya. Maka jumlahnya kita tulis di sini ya, anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian dari rumah ya, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian dari rumah ya. Inilah pembagiannya ya, hasilnya seperti itu. Jadi anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian dari rumah, anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian dari rumah ya. Maka selesailah pembagian ahli waris dengan jalan ditunda ya, yaitu pembagian warisan ayah dibagi setelah ibu meninggal dunia ya. Baik, sekarang pembagian yang kedua ya. Ini pembagian yang ditunda ya, kita tulis di sini ditunda, pembagian tunda ya. Sekarang kita coba masuk ke pembagian langsung ya, langsung ya. Ilustrasinya sama ya, kita gambar dulu.
suami atau seorang ayah, kemudian istri ya, atau seorang ibu dari anak-anaknya ya, anak satu laki-laki, anak satu perempuan. Suami meninggal di usia 55 tahun ya, kita silang ya, meninggal dunia, meninggalkan satu buah rumah ya, itu harta peninggalannya satu buah rumah, kemudian meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ya. Lalu berapa bagiannya? Seorang istri mendapatkan 1/8 bagian dari rumah karena ada 2 orang anak. Anak bersekutu di dalam asobah bil ghair ya, yaitu sisa dari istri atau dari ibu kandungnya. Maka sisanya adalah 7/8 ya, dengan pembagian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian ya. Kemudian kita tuliskan di sebelah sini jumlahnya ya. Ibu ya sama dengan 1/8 ya. Nah sekarang anak perempuan, kemudian anak laki-laki berapa ya. Dari 7/8 ini kita bagi 3 sama dengan 7/24. Jadi satu bagiannya anak perempuan mendapatkan 7/24, sehingga anak laki-laki mendapatkan bagian 14/24 ya. Dikali satu buah rumah nilainya tetap sama ya. Ini kalau kita mau samakan penyebutnya ibu ya, menjadi 3/24 bagian. Ini adalah hasil akhir dari pembagian warisan ayah. Jadi ibu mendapatkan 3/24 bagian rumah, anak perempuan mendapatkan 7/24 bagian rumah, anak laki-laki mendapatkan 14/24 bagian rumah ya. Kita tulis di sini warisan ayah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian warisan ibu ya. Ini kita garis. Kita tulis di sini warisan ibu. Baik, kita gambar lagi di sini. Ibu ya. Ibu meninggal dunia dalam usia 50 tahun ya. Jadi ibu ini meninggal ya 2 tahun setelah ayah meninggal ya. Ibu ini meninggalkan harta warisan ya. Ini harta warisan ibu yaitu 3/24 rumah ya. 3/24 rumah. Meninggalkan 2 orang anak, yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Selain itu, ibu ini juga meninggalkan seorang ibu kandung ya, atau disebut dengan nenek, dan 1 orang saudara kandung.
Lalu berapa pembagiannya? Ya. Yang pertama dulu ya adalah nenek. Nenek karena ada cucu mendapatkan 1/6 bagian. Saudara kandung ya terhalang atau mahjub ya, terhijab, kita silang ya karena ada anak laki-laki dan anak perempuan ya, karena ada anak. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan bersekutu di dalam as-sobah bil ghair, yaitu sisa dari nenek, yaitu 5/6. Dan bagiannya adalah anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Baik, kita pindah ya. Kita pindah ke bagian sini. Ya. Nenek sama dengan 1/6. Kemudian anak perempuan ya dan anak laki-laki ya. Nah, berapa 1 bagian dari anak perempuan? Kita hitung di sini. 5/6 dibagi 3 bagian sama dengan 5/18 ya. Jadi 1 bagiannya yang diterima anak perempuan adalah 5/18. Sehingga anak laki-laki mendapatkan 10/18. Jadi nenek mendapatkan 1/6 bagian, anak perempuan mendapatkan 5/18, anak laki-laki mendapatkan 10/18 ya. Supaya sama penyebutnya ya, nenek 1/6 disamakan penyebutnya menjadi 3/18 ya. Namun ini belum selesai pembagiannya karena jumlah hasilnya akan kita kali 3/24 harta warisan ya. Kita pindah ke sini. Next. Tiga per 18 dikali harta warisannya 3/24 sama dengan 9/432. Kita sederhanakan ya, kita perkecil yaitu dengan dibagi 3 sama dengan 3/144. Sekarang anak perempuan ya. Anak perempuan 5/18 dikali 3/24 sama dengan 15/432 ya. Kita sederhanakan dibagi 3 ya sama dengan 10/144. Kemudian anak laki-laki bagiannya 10/18 dikali harta warisan 3/24 sama dengan 30/432 dibagi 3 sama dengan 10/144. Mohon maaf, ini tadi 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Inilah hasil final pembagian warisan ibu. Jadi nenek mendapatkan 3/144 rumah
Anak perempuan mendapatkan 5/144 bagian rumah, anak laki-laki mendapatkan 10/144 bagian rumah ya. Nah, ini yang dalam kotak bagiannya ya. Nah, di sini berakhirlah pembagian warisan ibu ya. Kita tutup. Selesai pembagian warisan ibu. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah ketika warisan ayah ya dibagikan dan warisan ibu dibagikan jumlahnya sama dengan satu buah rumah, begitu ya. Baik, kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu ya. Ini bagian nenek, nanti diingat ya, ini bagian nenek ya, bagian nenek ya. Kita kasih kotak ya bagian nenek. Nih, kita jumlahkan dulu karena ini anak laki-laki mendapatkan warisan dari ayah dan warisan ibu, anak perempuan juga mendapatkan warisan dari ayah dan ibu. Kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan dulu anak perempuan. Anak perempuan dari warisan ayah dia mendapatkan 7/24. 7/24 ya. Kemudian dari warisan ibu, anak perempuan mendapatkan, oh ini ya, perempuan ini 5/144. 5/144 sama dengan 7 dikali 144 ditambah 5 dikali 24 per 24 dikali 144 sama dengan 2016 ditambah 240 per 3456 sama dengan 2256 per 3456. Kita sederhanakan ya, dibagi 24 supaya menjadi kecil sehingga berjumlah maaf ya, ini salah hitung. Di sini jumlahnya 1008 ya, dikali 120 sehingga berjumlah 1128. Dibagi 24 sama dengan 47/144 ya. Bagian anak perempuan ya, dari jumlah dia mendapatkan warisan ayah ditambah warisan ibu, dia mendapatkan 47/144 dari rumah ya. Sekarang anak laki-laki sama dengan anak laki-laki warisan ayah 14/24. 14/24 ditambah 10 per, oh di sini ya, salah, 10/144. 10/144 sama dengan 14 dikali 144 ditambah 10 dikali 24 dibagi 24 dikali 144 sama dengan
2016 ditambah 240 dibagi 3456 sama dengan 2256 dibagi 3456. Kita sederhanakan dibagi 24, sehingga berjumlah 94 per 144 ya. Inilah harta warisan yang diterima anak laki-laki ya dari harta warisan ayah ya, ditambah harta warisan ibu ya, mendapatkan 94 per 144 dari bagian rumah ya. Sedangkan dari warisan ibu, nenek mendapatkan ya, nenek mendapatkan 3 per 144 bagian rumah ya. Jadi ini hasil akhirnya ya. Nah, lalu sekarang kita jumlahkan ya. Anak perempuan ditambah anak laki-laki ditambah nenek ya, berapa jumlahnya ya. Kita tambahkan di sebelah sini ya. Anak perempuan 47 per 144, 47 per 144 ditambah anak laki-laki 94 per 144 ditambah nenek 3 per 144 ya, sama dengan 94 ya, sama dengan 47 ya, ditambah 94 ditambah 3 ya. Ini penyebutnya sama ya, dengan 144 ya, sama dengan 144 per 144 ya, sama dengan 1 ya, yaitu 1 buah rumah ya. Jadi pas ya, hitungannya harta warisannya kembali menjadi 1 buah rumah ya. Nah, inilah perbedaan antara pembagian yang ditunda ya, yang diajukan oleh anak-anaknya yang ingin membagi harta warisan ayahnya saja. Anak laki-laki mendapatkan 2/3 bagian dari rumah, anak perempuan mendapatkan 1/3 dari bagian rumah ya. Nah, sedangkan di sini ya berbeda hasilnya ya. Dari warisan ayah ya, ibu mendapatkan 3/24 bagian ya, anak perempuan mendapatkan 7/24 bagian, anak laki-laki mendapatkan 14/24 bagian. Kemudian dari warisan ibu ya, nenek juga ahli waris mendapatkan 3/144, anak perempuan mendapatkan 5/144, anak laki-laki mendapatkan 10/144 ya. Nah, silahkan diperhatikan ya, dalam pembagian warisan yang ditunda ya, di sini ibu tidak mendapatkan warisan ya, ibu tidak mendapatkan warisan ya. Ini karena harta warisannya rumah ya, karena rumah kan ditempati ya. Coba seandainya yang menjadi harta warisan itu adalah ya uang di bank ya, dengan jumlah yang besar misalnya ya, 1 miliar misalnya ya. Nah, tidak dibagikan, berarti ibu tidak bisa menikmati 1/8 dari 1 miliar tersebut ya. Nah, inilah kerugian dari pembagian yang ditunda ya, tidak dibagi secara langsung ya. Kemudian ya, ahli waris dari ibu ya, ahli waris dari ibu adalah nenek ya. Nenek adalah ahli waris dari ibu,
Tetapi dalam pembagian yang ditunda ini, nenek menjadi tidak dapatkan warisan ya. Yang seharusnya nenek adalah ahli waris dari ibu. Ya. Bukan hanya itu ya, apabila nenek meninggal dunia, maka ahli waris nenek adalah saudara ya. Anaknya nenek, saudara ibu ya. Ini menjadi ahli waris ya, sehingga akan mendapatkan juga warisan ya. Nah, sehingga pembagian yang benar adalah pembagian secara langsung ya, pembagian secara langsung ya. Sedangkan pembagian melalui penundaan seperti ini ya akan menghilangkan hak-hak ibu, nenek, saudara dan lain-lainnya ya, sehingga ini adalah perbuatan zalim ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat.